Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita mau membahas tentang manusia ikan dari Sulawesi. Siapa manusia ikan yang dimaksud di sini? Apa arti dari manusia ikan ini? Well, adapun manusia ikan di sini bukan berarti ada manusia setengah ikan ya teman-teman, tetapi lebih kepada kelompok suku di Sulawesi yang memiliki keahlian layaknya ikan. Suku apakah yang dimaksud ini? Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Adapun suku yang saya maksudkan di sini adalah suku Bajau, atau biasa juga dikenal dengan suku Bajo. Suku Bajo sejatinya tidak hanya ditemukan di pelataran Sulawesi saja, melainkan persebarannya juga hingga ke wilayah Nusa Tenggara dan juga Kalimantan. Di Sulawesi sendiri, kelompok suku Bajo ini bisa kita jumpai di wilayah Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan juga Sulawesi Selatan. Dalam hal ini di sekitar wilayah Selayar. Apa yang membuat suku ini spesial adalah karena mereka tinggal di daerah lautan. Yap, mereka membangun rumah di atas laut. Dengan rumah yang berada di atas laut, maka jelas mata pencaharian mereka tidak jauh-jauh dari persoalan kelautan. Nelayan adalah satu yang paling dominan pada suku ini. Karena tinggal di atas laut, maka jelas orang Bajo ini punya keahlian melaut yang luar biasa. Mereka telah terbiasa sejak dulu untuk hidup dari hasil laut. Hal ini menjadikan mereka spesial karena memiliki keahlian menyelam yang di atas manusia normal pada umumnya. Sebagai perbandingan, manusia biasa alias kita-kita ini mampu menyelam di dalam air tanpa bantuan oksigen dan peralatan menyelam lainnya selama 30-60 detik. Itu rata-rata kemampuan manusia normal. Namun beda halnya dengan suku Bajo ini, di mana mereka mampu menyelam dalam lautan sedalam 60 meter tanpa bantuan oksigen dan alat apapun dalam durasi waktu 13 menitan. Maka jelas, suku Bajo ini sudah melampaui batas manusia normal dalam persoalan menyelam. Sebagai perbandingan lagi, mari kita berkenalan dengan Stig Severinsen. Beliau ini adalah pemegang rekor menyelam tanpa alat bantu terlama di dunia, di mana dia mampu menyelam selama 20 menit lamanya. Dan itu pun dia lakukan berkat latihan rutin yang dia jalani selama bertahun-tahun dengan berbagai macam kegagalan tentunya. Tentu, latihannya difasilitasi dengan pelatih ternama dan juga dengan alat-alat bantu profesional. Namun suku Bajo secara natural tanpa bimbingan ini dan itu mampu menyelam selama 13 menit lamanya. Kalau semisalnya mereka dilatih secara pro, mungkin akan sangat mudah bagi orang-orang Bajo ini untuk memecahkan rekor Stig Severinsen tadi. Lantas, mengapa saya menjuluki mereka dengan sebutan manusia ikan? Jelas bukan tanpa alasan. Koordinator Kelompok Maritim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang disingkat LIPI, Bapak Dedi Supriyadi, menyebutkan bahwa kemampuan menyelam orang-orang Bajo ini berasal dari hasil adaptasi mereka yang hidup 24 jam di lautan. Tidak hanya itu, berkat kehidupan di laut ini, maka fisik mereka juga ikut beradaptasi, sehingga secara fisik mereka seolah-olah telah didesain untuk hebat di lautan. Memang bukan hal yang langka, kita bisa melihat secara langsung. Orang yang tinggal di pegunungan pasti punya kemampuan mendaki yang hebat, dan orang yang tinggal di pinggiran pantai pasti hebat berenang. Pun halnya dengan suku Bajo yang tinggal di lautan, DNA mereka membuat mereka ahli dalam menyelam. Hal ini terbukti karena ternyata terjadi mutasi DNA pada orang-orang Bajo ini. Kok bisa? Jadi begini, saat seseorang menyelam dan menahan napas, maka detak jantungnya akan melambat. Pembuluh darah kita otomatis akan menyempit, lalu limpa kita akan berkontraksi. Karena limpa di sini berfungsi untuk menghemat energi kita. Karena kita sedang dalam posisi kekurangan oksigen. Dalam kasus orang Bajo,
Mereka ternyata mempunyai limpa yang lebih besar dari manusia normal, sehingga mereka bisa menahan napas lebih lama. Dan hal ini berujung pada kemampuan menyelam mereka yang luar biasa. Jadi jelas dong, julukan manusia ikan ini sangat cocok disematkan kepada orang-orang dari suku Bajo ini. Dalam kesehariannya sendiri, orang Bajo memiliki banyak sebutan. Umumnya mereka disebut orang laut. Orang Jawa biasa memanggil mereka dengan sebutan bujus. Orang Melayu menyebut mereka selates. Di Makassar, mereka disebut orang Bajau. Sedangkan orang Bajo sendiri menyebut diri mereka dengan nama orang Sama. Lantas, dari mana orang-orang Bajo ini berasal? Apakah sejak awal mereka memang telah tinggal di lautan? Jawaban sementaranya adalah iya. Karena memang dulunya mereka tinggal di perahu yang mengapung ke sana kemari di lautan. Seiring berjalannya waktu, mereka berpencar dan membangun peradabannya masing-masing dengan cara membuat rumah di atas laut. Inilah mengapa suku Bajo tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, ternyata suku Bajo ini juga bisa kita jumpai di wilayah Malaysia dan Filipina. Tidak ada yang mengetahui secara pasti dari mana orang-orang Bajo ini berasal. Ada yang bilang dari Malaysia, ada yang bilang dari Filipina, dan ada yang bilang dari Indonesia. Meski demikian, rekam jejak suku Bajo ini sebenarnya dapat kita telusuri karena orang-orang Bajo dulunya pernah berhubungan dengan kerajaan Malaka, Luwu, Siang, Makassar, dan juga Bone. Itulah mengapa banyak juga teori yang berpendapat kalau orang Bajo ini berasal dari Sulawesi Selatan. Dalam cerita rakyat Kalimantan disebutkan bahwa orang Bajo ini merupakan keturunan dari pelaut Johor Malaysia yang ditugaskan untuk mengantar putri Sultan Johor, yakni Dayang Ayesa, ke wilayah Sulu. Diceritakan bahwa dalam pelayaran itu mereka mendapat serangan dari kapal Brunei dan orang-orang Brunei tadi berhasil menculik Tuan Putri. Alhasil, karena merasa malu dan bersalah, maka orang-orang ini memutuskan untuk tidak kembali ke Johor dan pergi mengembara ke penjuru lautan, dan merekalah orang-orang Bajo. Dan sebenarnya masih banyak lagi cerita tentang asal-usul orang Bajo ini. Kalau kalian penasaran, kalian bisa nonton film berjudul Jago, Alive Underwater, karya James Reese dan James Morgan. Itu adalah film garapan Netflix yang membahas secara detail tentang suku Bajo ini. Dalam fenomenanya, suku Bajo yang hidup di lautan ini awalnya sulit untuk mendapat kewarganegaraan. Karena selain hidup di lautan, mereka juga selalu berpindah-pindah tempat. Meski begitu, mereka yang tinggal di wilayah Indonesia kini telah mendapat identitas sebagai warga negara Indonesia tentunya. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini tentang suku Bajo dengan segala keunikannya. Kalau kalian punya tanggapan atau informasi lain mengenai hal ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman tak yang lain. Subscribe juga channel ini dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Mungkin ini akan jadi video terakhir saya di tahun ini, jadi saya ucapkan selamat berlibur, selamat tahun baru, dan sampai jumpa di tahun depan. Insya Allah, mudah-mudahan ada umur panjang. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya tahun depan.